Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami akan memaparkan surah Ar-Rahman ayat 17 disertai penjelasan ayat tersebut tentang fenomena alam, yaitu fenomena siang, malam, musim, dan iklim. Langsung saja, yuk simak video ini ya. رب المشرقين ورب المغربين. Artinya, Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Isyarah 4 musim dan perbedaan iklim di bumi. Peredaran bumi, bulan, dan matahari yang terdapat di dalam surat Ar-Rahman ayat 17 yang menimbulkan fenomena-fenomena alam lain yang juga berdampak bagi kehidupan manusia di bumi. Akibat dari peredaran ini, maka muncullah 4 musim di bumi yang akan silih berganti. Fenomena terbit dan terbenamnya matahari di dua tempat disebabkan karena kecondongan garis edar bumi yang mengedari matahari selama 523,5 derajat. Nah, ketika belahan bumi utara yang condong ke matahari pada musim panas akan mengakibatkan siang lebih panjang daripada malam. Kondisi ini akan berlangsung hingga matahari mencapai ujung utara garis bujur timur dan barat. Lalu kembali sedikit demi sedikit hingga tiba musim gugur. Kondisi pada musim ini akan mengakibatkan malam lebih panjang daripada siang dan berlangsungnya hingga matahari bergeser ke selatan yang menjadi tandanya dimulai musim dingin. Kemudian, matahari akan bergeser hari demi hari hingga mencapai bujur timur dan barat pada saat musim semi. Waba al-Zuhaili dalam Ar-Tafsir Al-Wasit menjelaskan bahwa dua tempat terbit dan terbenam yang surat Ar-Rahman ayat 17 adalah tempat terbit dan terbenam pada musim panas dan hujan yang berarti Allah menjaga, mengatur, dan memelihara matahari sehingga terjadinya 4 musim yang berbeda di bumi, yaitu musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Selain itu, akibat dari gerak orbit bumi dan matahari, maka muncullah perbedaan iklim yang terjadi di wilayah bumi, yaitu iklim sedang, iklim dingin, iklim tropis, dan iklim subtropis. Peranan matahari dalam kehidupan di bumi disebutkan dalam buku berjudul Geografi Jelajah Bumi dan Alam Semesta yang disusun oleh Hartono, bahwa matahari memiliki peranan sebagai pengatur cuaca dan iklim yang memungkinkan variasi kehidupan di bumi, yaitu matahari sebagai sumber energi utama dalam proses terjadinya siang dan malam hari pada skala harian, musim panas dan dingin pada skala tahunan, serta berperan besar pada gerakan massa udara dalam bentuk angin, baik skala lokal maupun global. Aktivitas-aktivitas matahari ini sangat berpengaruh pada perubahan iklim di bumi. Teman-teman tahu nggak sih, iklim umumnya ditemukan di negara-negara yang dekat dengan garis khatulistiwa bumi, yaitu pada kisaran 23,5 derajat lintang utara hingga 23,5 derajat lintang selatan. Nah, iklim ini juga bisa disebut dengan iklim matahari karena mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun dengan suhu yang tinggi. Matahari dikenal sebagai salah satu sumber kehidupan di muka bumi yang memiliki peran penting di dalamnya. Disebutkan dalam buku berjudul Ekologi Industri yang disusun oleh Nur Hasan Shah dan Yon Henry dan Haas bahwa peran matahari dalam hal ini adalah memberikan cahaya terang dan memberikan energi pada tumbuh-tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Dengan cahaya matahari yang terpancar di bumi, seluruh makhluk hidup mulai dari manusia, hewan, dan tumbuhan dapat menjalankan kehidupan dengan baik. Besarnya manfaat matahari terhadap kehidupan makhluk hidup ini tentu akan menimbulkan dampak yang besar jika keberadaan matahari menghilang. Salah satu dampaknya yaitu punahnya kehidupan makhluk hidup di bumi, baik itu manusia, hewan, atau bahkan tumbuhan.
Menurut David Stephenson, profesor ilmu planet di California Institute of Technology, diperkirakan menggunakan ilmu pengetahuan, jika matahari tidak ada, suhu bumi akan menurun menjadi minus 17 derajat Celcius. Jutaan tahun kemudian, suhu bumi akan menurun lagi menjadi minus 240 derajat Celcius. Dengan suhu sedingin itu, tidak banyak makhluk hidup yang bisa bertahan. Makhluk hidup yang masih bertahan mungkin hanya mikroorganisme. Tanaman pun tidak bisa bertahan hidup terlalu lama karena mereka tidak bisa lagi melakukan fotosintesis untuk membuat makanan. Jika tumbuhan punah, maka hewan herbivora dan omnivora akan punah juga. Kemudian, hewan karnivora tak lama akan ikut punah. Nah, dengan punahnya hewan dan tumbuhan, manusia juga tidak bisa bertahan hidup. Kalian udah tahu belum apa aja manfaat matahari? Yuk, simak! Yang pertama, sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Yang kedua, sumber cahaya. Dengan adanya sinar matahari dari waktu siang sampai menjelang petang benar-benar memberikan kita manfaat sebagai sumber pencahayaan. Yang ketiga, yaitu menurunkan tekanan darah. Dikutip dalam salah satu jurnal yang dirilis oleh Journal of Investigative Dermatology suggests, paparan sinar UV yang dihasilkan oleh sinar matahari dapat melebarkan pembuluh darah. Hal ini dapat memberikan ruang bagi darah untuk dapat mengalir dengan normal. Yang keempat, yaitu meningkatkan kualitas tidur. Sinar matahari akan menghasilkan serotonin yang dapat membantu tubuh mengatur jam internal sehingga dapat meningkatkan kualitas tidur seseorang. Yang kelima, yaitu vitamin D. Menjandur dalam The Institute of Medicine, setiap harinya seseorang diharuskan untuk menerima asupan vitamin D sebanyak 4.000 sampai 9.000 IU per hari. Yang keenam, yaitu menyehatkan kulit. Matahari juga dipercaya sebagai pemberi asupan nutrisi bagi kulit, maka dari itu sangat disarankan untuk berjemur pada waktu pagi hari karena paparan sinar UV yang diberikan matahari sangat berdampak positif bagi kulit. Yang ketujuh, yaitu menurunkan berat badan. Paparan sinar UV yang diberikan oleh matahari dapat mengubah kolesterol yang ada di dalam tubuh untuk kemudian diubah menjadi vitamin D. Hal ini tentunya cocok bagi kita yang ingin menurunkan berat badan. Selanjutnya, yang ke-8, yaitu meningkatkan imun tubuh. Sinar matahari secara langsung mengaktifkan sel-sel kekebalan tubuh dengan meningkatkan gerakan sel. Sel-sel perlu bergerak untuk melakukan pekerjaan mereka, yaitu mencapai tempat infeksi dan mengatur respons kekebalan tubuh. Yang terakhir, yaitu menyehatkan tulang. Sinar matahari juga dapat menyehatkan dan memperkuat susunan tulang yang terdapat di dalam tubuh kita. Selain itu, sinar matahari juga memberikan keuntungan dalam membentuk kalsium dan menjaga kadar fosfor di dalam darah. Teman-teman tahu gak sih perbedaan antara iklim tropis, subtropis, sedang, dan juga dingin? Kalau belum tahu, yuk simak videonya. Ciri-ciri iklim tropis. Pertama, terletak pada wilayah antara 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Kedua, rata-rata suhu yang tinggi. Ketiga, curah hujan tinggi. Keempat, selalu mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Kelima, tekanan udara rendah dan perubahannya secara beraturan. Selanjutnya, ciri iklim subtropis. Pertama, terletak di wilayah antara 23,5 derajat sampai 40 derajat lintang utara dan lintang selatan. Kedua, merupakan daerah peralihan antara tropis dan iklim sedang. Ketiga, suhu rata-rata tidak terlalu panas dan dingin. Keempat, bisa berupa iklim Mediterania. Iklim tersebut ketika musim panas, wilayahnya benar-benar kering, dan ketika musim dingin, wilayahnya basah atau mild. Yang kelima, terdapat 4 musim, yakni musim panas, musim gugur,
musim dingin, dan musim semi. Keenam, musim panas tidak terlalu panas, dan musim dingin tidak terlalu dingin. Berikutnya ciri-ciri iklim sedang. Pertama, terletak pada wilayah antara 40 derajat sampai 66,5 derajat lintang utara dan lintang selatan. Kedua, tekanan udara yang selalu berubah-ubah. Ketiga, banyak terdapat gerakan-gerakan udara siksonal. Apa itu gerakan udara siksonal? Gerakan udara siksonal adalah suatu keadaan yang disebabkan adanya udara panas, suhu lingkungan tinggi, dan angin besar yang berputar-putar. Keempat, sering terjadi badai secara tiba-tiba. Yang terakhir, ciri dari iklim dingin. Pertama, terletak pada wilayah di atas 66,5 derajat lintang utara dan lintang selatan. Kedua, suhu pada musim dingin sangatlah dingin, bahkan bisa ekstrim. Ketiga, pada musim panas, suhu terasa sejuk dan tidak panas. Keempat, terdiri dari iklim tundra dan iklim es. Kelima, iklim tundra mengalami musim dingin yang berlangsung lama, sedangkan pada musim panas terasa sejuk. Keenam, suhu rendah membuat adanya salju abadi. Apa saja sih faktor dan penyebab terjadinya musim? Pertama, rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya yang mengitari matahari. Bumi sendiri mempunyai kemiringan poros sekitar 23,5 derajat. Yang kedua, pergeseran gerak semu matahari. Gerak semu matahari dapat menyebabkan terjadinya musim di suatu daerah. Ketiga, letak geografis. Letak geografis pada suatu daerah akan menentukan lamanya musim. Keempat, pola angin. Pola angin bisa menyebabkan terjadinya perubahan musim. Selain terjadinya perubahan musim, pola angin juga bisa dijadikan sebagai tanda musim apa yang akan datang selanjutnya. Adanya perbedaan iklim dan pergantian musim tersebut membawa dampak baik bagi manusia, seperti terjadinya musim tanam, musim panen, dan sebagainya, yang memberikan manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk lainnya untuk beraktivitas. Akhir atau kesimpulan dari makna surah Ar-Rahman ayat 17 adalah peredaran bumi, bulan, dan matahari dapat menimbulkan fenomena alam yang berdampak bagi kehidupan manusia di bumi. Akibat peredaran tersebut, muncullah 4 musim di bumi yang silih berganti, seperti musim semi, panas, gugur, dan dingin. Selain itu, akibat gerak orbit bumi dan matahari, muncullah perbedaan iklim yang terjadi di wilayah bumi seperti iklim, yaitu iklim sedang, dingin, tropis, dan subtropis. Nah, dengan begitu, sikap kita adalah mensyukuri dan mentadaburi pengaturan alam semesta, dan akan terlihat begitu indah, baik dalam rancangan maupun susunannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, begitulah pemaparan dan penjelasan dari surah Ar-Rahman ayat 17. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.